Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Agus Supriyadi, saya dari Store Informa Solo Paragon. Kali ini saya akan membahas mengenai kompetensi menjadi seorang store manager. Kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, keterampilan, dan juga perilaku. Hal ini dapat menunjang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Kompetensi ini sifatnya sangat penting dalam suatu pekerjaan karena akan menghasilkan performance yang baik. Ada suatu teori bahwa seorang karyawan yang mempunyai performance yang baik belum tentu mempunyai kompetensi yang baik. Namun sebaliknya, jika seorang karyawan mempunyai kompetensi yang cukup atau baik, maka sudah pasti hasilnya atau performance-nya akan baik. Di dalam perusahaan kita mengenal dua sifat kompetensi. Yang pertama adalah soft kompetensi dan yang kedua adalah hard kompetensi. Untuk hard kompetensi merupakan hal-hal yang bisa dilihat setiap harinya, seperti skill dan knowledge dalam menjalankan aktivitas pekerjaan. Kemudian untuk soft kompetensi sendiri merupakan hal-hal yang menjadi dasar dalam perilaku setiap karyawan, seperti motivasi, konsep diri, dan semangat bekerja dalam setiap diri karyawan. Tentunya, soft kompetensi ini sangat berpengaruh sekali dalam mewujudkan hard kompetensi di dalam setiap diri karyawan. Di dalam kompetensi, ada namanya proficiency level. Ada 6 tingkatan, mulai dari angka 0 sampai dengan angka 5. Untuk angka 0, artinya karyawan tersebut tidak mengetahui tanggung jawabnya dan tidak melaksanakan pekerjaannya. Untuk angka nomor 1, karyawan tersebut sudah mengetahui tanggung jawabnya namun tidak dikerjakan. Untuk angka nomor 2, karyawan tersebut sudah mengetahui tanggung jawab dan sudah melaksanakan pekerjaannya dengan baik tanpa menunggu perintah dari atasan, namun hanya untuk sebatas diri sendiri. Tingkatan nomor 3, karyawan tersebut sudah mengetahui tanggung jawabnya dan sudah melaksanakan pekerjaannya dan melihat hasil atau kualitas yang dihasilkan sehingga bisa mempengaruhi unit kerja lain. Untuk tingkat nomor 4, karyawan tersebut sudah mengetahui tanggung jawabnya, sudah melaksanakan pekerjaannya sehingga dia bisa mempengaruhi lebih luas lagi untuk bisnis unit lain. Dan tingkat yang terakhir nomor 5, karyawan tersebut memiliki ide atau inovasi-inovasi baru sehingga dia bisa menjadi role model bagi bisnis unit lain. Ada 13 kompetensi untuk menjadi seorang store manager. Yang pertama adalah inisiatif, di mana tingkatan levelnya ada di nomor 3. Di sini seorang store manager harus mampu mengidentifikasi dan melakukan suatu tindakan untuk peningkatan hasil kerja tanpa menunggu perintah dari atasan. Kemudian, jika terjadi suatu masalah, maka seorang store manager sudah harus tahu bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Dan kemudian, untuk hasil kualitas pekerjaannya sudah melebihi dari yang diharapkan. Adalah assertiveness. Untuk profesi levelnya ada di nomor 3. Di sini, seorang store manager harus bisa mengekspresikan pendapatnya dengan baik, disertai dengan data-data yang sistematis, dengan akurat dan jelas, sehingga orang lain bisa mempercayai atau meyakini pendapat yang kita berikan. Adalah accountability. Di sini untuk tingkat levelnya ada di nomor 4 untuk seorang store manager, di mana seorang store manager harus memiliki tanggung jawab terhadap tindakan, keputusan, dan pekerjaan yang sudah menjadi bagiannya, dan juga harus memiliki kualitas yang baik terhadap hasil pekerjaannya. Tidak itu saja, seorang store manager harus memiliki tanggung jawab terhadap hasil kinerja dari timnya sendiri. Kompetensi nomor 4 adalah organization commitment. Di sini untuk proficiency levelnya ada di nomor 3, di mana store manager harus melakukan tindakan sesuai dengan tujuan, nilai-nilai, dan kebijakan perusahaan. Tidak itu saja, store manager harus mampu berpartisipasi aktif untuk mendukung penerapan nilai-nilai atau budaya perusahaan dengan cara mendukung timnya bekerja atau berjalan sesuai dengan SOP dan menjalankan budaya perusahaan di lingkungan unit kerjanya. Kompetensi nomor 5
adalah teamwork. Proficiency levelnya ada di nomor 3. Di sini store manager harus bisa membangun, mempertahankan, dan memperluas kerjasama yang dapat mendukung dari tujuan perusahaan. Kompetensi nomor 6 adalah service orientation. Untuk levelnya ada di nomor 3. Di sini yang dimaksud adalah mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, baik itu internal maupun eksternal. Jika terjadi suatu komplain, maka seorang store manager tidak hanya menyelesaikan masalah tersebut atau komplain tersebut, tetapi juga mampu menganalisa kebutuhan dari si customer, sehingga respon yang kita berikan menjadi lebih tepat. Kompetensi nomor 7 adalah continuous improvement. Ada di angka level nomor 3. Yang dimaksud adalah mampu melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan secara berkesinambungan terhadap suatu proses atau kondisi yang sedang berlangsung dengan menggunakan metode yang efektif. Seorang store manager tidak hanya dituntut untuk mampu melakukan perbaikan, tetapi harus bisa melakukan antisipasi dengan mengetahui risiko-risiko yang terjadi ke depannya. Sehingga jika terjadi suatu masalah, sudah tahu bagaimana melakukan perbaikannya. Sehingga tujuan perusahaan menjadi tercapai. Kompetensi nomor 8 adalah problem solving. Untuk proficiency level ada di angka nomor 3. Di mana seorang store manager dituntut harus bisa menganalisa akar permasalahan dengan logis dan sistematis sehingga bisa memberikan rekomendasi solusi dengan tepat. Tidak itu saja, store manager harus mampu menganalisa suatu permasalahan dengan melihat dari sudut pandang yang lebih banyak, sehingga solusi yang diberikan bisa lebih menyeluruh untuk suatu organisasi. Yang kesembilan, ada kompetensi manage execution. Ada di angka nomor 3 untuk level profesiensinya. Seorang store manager mampu mengimplementasikan rencana kerja yang telah disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kompetensi yang ke-10 adalah developing others. Di sini ada di angka level nomor 3 untuk proficiency levelnya. Yang dimaksud adalah store manager mampu mendorong pengembangan kemampuan dari suatu timnya. Tidak hanya itu, store manager harus mampu mengenali kelemahan dan kelebihan dari suatu timnya. Dan juga bisa membuat suatu aktivitas atau rencana kerja yang mampu mendorong pengembangan terhadap kemampuan timnya dan tidak tergantung dari aktivitas yang sudah diberikan dari perusahaan. Yang ke-11 ada kompetensi business orientation. Ada di angka nomor 3 untuk proficiency levelnya. Yang dimaksud adalah mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk melakukan perkembangan bisnis serta profitabilitas perusahaan. Seorang store manager harus bisa melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan suatu aktivitas yang berhubungan dengan perkembangan suatu bisnis. Tentunya dengan memperhitungkan untung dan ruginya, sehingga tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan tetap tercapai. Kompetensi yang ke-12 adalah decision making. Ada di angka level nomor 2 untuk proficiency levelnya. Ketika menjadi store manager, dituntut harus mampu melakukan suatu keputusan terhadap suatu permasalahan. Tentunya sesuai dengan kebijakan perusahaan yang berlaku. Namun seorang store manager dituntut harus mampu mempunyai alternatif keputusan, sehingga ketika berkoordinasi dengan atasan, keputusan yang diambil sudah tepat. Dan yang terakhir, kompetensi yang ke-13, yaitu develop plans. Ada di angka nomor 2 untuk proficiency levelnya, di mana store manager mampu menyusun rencana kerja sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Tentunya, rencana kerja yang dibuat harus disusun secara prioritas, sehingga rencana kerja menjadi lebih baik dan lebih terukur. Demikian untuk kompetensi store manager. Terima kasih dan semangat pagi.